Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen. Senang sekali nih rasanya bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 25 Januari 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi hari ini dari DPR RI yang menilai pentingnya peran psikolog terhadap penanganan saksi dan korban tindak kejahatan dan kriminal. Untuk itu DPR RI meminta LPSK meningkatkan kerjasama dengan lembaga psikologi serta pemerataan penempatan psikolog dan tenaga medis hingga ke tingkat daerah. Komisi 3 DPR RI mendorong LPSK untuk menjajaki kerjasama dengan lembaga psikologi atau perguruan tinggi untuk membantu mempercepat proses trauma healing terhadap korban kriminal. Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, menyoroti kendala teknis yang dihadapi LPSK. Selama ini distribusi psikolog dan tenaga medis masih terkonsentrasi di ibu kota provinsi saja, belum merata sampai ke tingkat kabupaten dan kota. LPSK diharapkan memperkuat kerjasama dengan lembaga psikologi untuk memenuhi kebutuhan medis dan bantuan psikis bagi para saksi dan korban. Dia harus kerjasama dengan orang-orang psikolog atau universitas-universitas yang ada sehingga mereka bisa mencakup daerah-daerah itu gitu ya. Dan saya pikir harus ada membuat suatu kerjasama dengan lembaga psikologi itu. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi Sabto Pribowo meminta LPSK menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Selama ini, peran LPSK dalam membantu menangani kejahatan atau tindak kriminal cukup besar. LPSK itu juga punya fungsi menangani korban loh. Dari sisi traumanya itu kan butuh anggaran ya. Di sisi yang lain, tadi diingatkan juga sebenarnya lahirnya LPSK ini itu kan disemangati oleh tindak pidana yang sifatnya extraordinary. Oki Zulindra dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah mengkaji kembali rencana kebijakan pembatasan LPG 3 kg yang dinilai memberatkan masyarakat. DPR RI menegaskan pemerintah harus memastikan mengenai keakurasian basis data yang akan digunakan untuk pembatasan distribusi LPG 3 kg. Pemerintah berencana membatasi penjualan gas LPG 3 kg. Nantinya penjualan dilakukan hanya melalui agen penyalur resmi yang terdaftar di Pertamina. Hal tersebut diklaim bisa menjaga akurasi data penerima subsidi. Meski demikian, anggota DPR RI menilai rencana tersebut perlu dikaji kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono menilai, rencana pemerintah yang akan melarang penjualan gas LPG 3 kg di warung kecil bisa memberatkan masyarakat. Pemerintah perlu mengkaji kembali secara mendalam dampak dari kebijakan tersebut, karena selama ini masyarakat yang kurang mampu membeli di warung dengan alasan jarak yang dekat, sehingga tidak menambah pengeluaran untuk transportasi. Ini kan menambah kos biaya juga, ini perlu juga dipikirkan begitu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sosialisasi yang matang, juga untuk data-data juga harus lebih akurat untuk menghadapi. Kalau kebijakan ini dijalankan, kan bisa akan terjadi gejolak lah. Kalau supaya tidak terjadi gejolak, betul-betul sosialisasi itu harus dijalankan dengan tepat. Agen-agen yang ditunjuk yang untuk menjual daripada LPG 3 kg subsidi ini, ya benar-benar harus akurat data-datanya begitu. Sartono menambahkan, LPG merupakan kebutuhan pokok setiap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat miskin hingga usaha mikro dan kecil. Skema pemberian subsidi juga perlu dievaluasi karena hanya menyasar konsumen yang masuk dalam golongan masyarakat miskin dan rentan miskin. Semestinya, pemerintah juga memikirkan konsumen LPG 3 kg yang berasal dari usaha mikro kecil dan menengah. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Balik DPR RI menegaskan pentingnya ketelitian serta kehati-hatian dalam penyusunan undang-undang. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, guna menghasilkan undang-undang yang berkualitas serta mengakomodir kepentingan seluruh pihak, Balik DPR RI menilai pentingnya prinsip ketelitian serta kehati-hatian dalam penyusunan undang-undang. Sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting dalam menjaring aspirasi dalam penyusunan suatu undang-undang. Badan Legislasi DPR RI menegaskan proses penyusunan suatu undang-undang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga tercipta undang-undang yang sesuai harapan bersama. Anggota Badan Legislasi DPR RI Zainuddin Maliki memaparkan RUU Pendidikan Kedokteran tidak memungkinkan apabila disatukan dalam Omnibus Law RUU Kesehatan karena pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran yang sudah cukup jauh dan memiliki domain yang berbeda. Diterima oleh Gubernur Jawa Tengah, Badan Legislasi DPR RI melakukan sosialisasi Prolegnas 2023 guna menampung masukan dari penyusunan RUU dengan harapan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui sebuah payung hukum. Kedua-duanya ini RUU Pendidikan Kedokteran, RUU Kesehatan yang di Omnibus Law kan itu kedua-duanya inisiatif dari DPR. Nggak mungkin kemudian kita gabung dua-duanya jadi satu. Dan yang RUU Pendidikan Kedokteran pembahasannya sudah lebih jauh karena sudah diserahkan kepada pemerintah. Hanya saya pemerintah ini tidak kunjung menyerahkan DIM-nya gitu. Nah, sementara untuk Undang-Undang Kesehatan sendiri begitu banyak masalah-masalah krusial, isu-isu krusial yang harus kita pecahkan tersendiri dan Balik akan berusaha untuk menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Total 39 rancangan undang-undang telah dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas di tahun 2023 ini. Terdiri atas 24 rancangan undang-undang diusulkan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah, dan 3 RUU diusulkan DPD RI. Dari Jawa Tengah, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Guna mengusut tuntas kasus Kanjuruhan, DPR RI meminta pemerintah melakukan penegakan hukum kepada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pembentukan panja dinilai dapat mengatur pemenuhan jaminan serta hak korban tragedi Kanjuruhan. Komisi 10 DPR RI menegaskan penyelesaian kasus tragedi Kanjuruhan harus diusut dengan tuntas. Untuk itu perlu penegakan hukum bagi seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab atas tragedi tersebut, serta pemenuhan jaminan dan hak bagi korban. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amaliyah menyampaikan, perlu perbaikan sistem pada pagelaran olahraga di Indonesia. Melalui Undang-Undang Keolahragaan, aturan mengenai batas maksimal jumlah penonton, dan SOP pengamanan pada kegiatan olahraga harus diatur dengan lengkap untuk menghindari potensi kericuhan pada kegiatan olahraga. Kan di antara temuan-temuan kita juga kan ketika kemudian para petugas juga memasukkan gitu ya, karena kenalannya boleh masuk, kan jadi over capacity. Karena ketika over capacity lebih tidak terkendali. Karena semua harus menahan diri, menjalankan tugasnya saja, tahan godaan lah istilahnya gitu. Nah, ini jadi bagian yang sangat penting buat kita untuk kemudian kita kuatkan secara maksimal bagaimana kita bisa memperbaiki keseluruhan sistemnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid menambahkan, Kemenpora dan PSSI harus mampu memenuhi jaminan kesehatan bagi korban cedera, jaminan penindakan hukum, dan jaminan penertiban sesuai regulasi FIFA. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mengusulkan pembentukan panja untuk mengatur pemenuhan jaminan tersebut. Saya melihat tampaknya tidak perlu pansus, tapi cukup panja di Komisi 10 dengan 3 tadi. 1, menggalang dana dan sistem jaminan. Yang kedua, memastikan adanya transparansi dan keadilan hukum. Dan yang ketiga, ada jaminan tidak turun lagi di masa yang akan datang. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap maraknya jajanan anak yang menggunakan nitrogen cair, DPR RI menilai pentingnya sosialisasi serta edukasi kepada para pedagang mengenai bahayanya penggunaan nitrogen cair pada makanan. Badan Legislasi DPR RI minta BPOM dan Pemda untuk perketat pengawasan jajanan anak yang menggunakan nitrogen cair. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang tentang bahaya nitrogen cair pada jajanan anak. Anggota Balik DPR RI Ledia Hanifah Amaliyah meminta BPOM dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap jajanan anak di sekolah yang menggunakan nitrogen cair. Selain itu, pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi kepada para penjual tentang bahaya penggunaan nitrogen pada jajanan anak. Akhirnya pengawasannya tidak semata-mata oleh Badan POM, tapi seharusnya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena ini umumnya kan adalah makanan anak sekolah ya. Jadi ada bagian tersendiri terkaitan dengan jajanan anak sekolah itu. Karena paling rentan adalah anak-anak, dan kemudian juga mereka biasanya lebih tertarik dengan warna, dengan gaya, dengan segala macamnya itu. Nah, menjadi bagian yang harusnya juga dicermati bukan cuma oleh Badan POM, tapi juga oleh pemerintah daerah. Yang menjadi ujung tombaknya, kewenangannya harusnya ada di pemerintah daerah. Kemudian saya sih menyarankan Bapak Ibu yang ada di komite sekolah, kemudian juga pihak sekolah itu memperhatikan juga para pedagang yang ada di lingkungan sekolah, memastikan bahwa dagangan mereka aman dan sehat untuk anak-anak, sehingga anak-anak mereka terjaga. Kementerian Kesehatan menyebutkan nitrogen cair pada jajanan anak dapat menyebabkan keracunan. Untuk itu, Ledia meminta tidak hanya pemerintah daerah, namun perlu partisipasi komite sekolah dan orang tua untuk memperhatikan penjual jajanan anak yang berbahaya, terutama di lingkungan sekolah. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mempertanyakan sikap atau respon Komnas HAM Republik Indonesia atas pengakuan Presiden Jokowi terkait 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan kita akan simak informasi selengkapnya pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir.
Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, musim mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki musim mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 3 DPR RI berharap ada tindak lanjut dari Komnas HAM dan pemerintah setelah adanya pengakuan dari negara atas 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Nah, pemirsa, DPR RI juga meminta pemerintah mengambil langkah tepat guna memenuhi hak para korban secara adil dan bijaksana. Selain itu, guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang, DPR RI meminta pemerintah membuat kebijakan strategis serta pengaturan mekanisme hukum yang komprehensif. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Pasca menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM atau PPHAM, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui telah terjadi sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di tanah air. Presiden juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Langkah tersebut menjadi pintu atau lembaran baru pada komitmen pemerintah yang harus diikuti proses hukum dan kebijakan strategis. Hal itu dimaksudkan untuk mengungkap fakta kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak para korban melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan objektif terhadap analisis berbagai kasus pelanggaran HAM berat selain 12 kasus tersebut. Selain itu, diperlukan kebijakan strategis dan pengaturan mekanisme hukum yang komprehensif agar penegakan HAM bisa terus dilakukan dan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi negara dalam memenuhi kewajiban terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, jaminan akses keadilan bagi para korban dan pemulihan martabat korban secara layak dan tidak berlarut-larut. Untuk itu,
pemerintah harus memberi jaminan informasi yang relevan bagi korban atau keluarga, seperti fakta peristiwa yang terjadi dan mekanisme pemulihan yang disiapkan negara. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Komnas HAM semakin profesional mengawasi semua potensi dan resiko pelanggaran HAM berat oleh semua lembaga. Sangat-sangat penting, terutama bagi pembelajaran sejarah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bagi pemberian hak-hak para korban dan keluarganya. Tindak lanjut dari pengakuan ini saya harapkan tim formula penyelesaian bisa bekerja dengan lebih memuaskan untuk seluruh korban dan para keluarganya. Kepada seluruh warga bangsa kita, mari kita cegah dan hindarkan terjadi pelanggaran HAM di masa-masa yang akan. Meski mendukung langkah pemerintah yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat untuk memulihkan hak-hak korban, anggota Komisi 3 DPR RI mengingatkan penyelesaian kasus secara yudisial tidak boleh diabaikan dan tidak berhenti. Terbuka untuk mengakui apa yang terjadi. Kalau perlu diambil langkah hukum misalnya. Atau kalau perlu kita sepakat untuk itu tidak terulang kembali. Tidak boleh diulangi kembali. Nah, ini tentu mesti ada mekanismenya nanti. Apakah ini harus ditindaklanjuti pergantian biaya ataupun orang yang mesti bertanggung jawab terhadap hal itu. Itu dalam rangka negara kita menjadi transparan dalam soal pelanggaran HAM. Pemerintah mengakui adanya hal tersebut, silakan untuk memproses kasus tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang penting kan yang diminta oleh masyarakat bahwa jangan kasus-kasus itu terhenti gitu. Ya, lebih-lebih sekarang pemerintah sudah menyatakan bahwa ada sejumlah kasus tersebut. Ya, silakan untuk diproses. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah, Elisa dan juga pemirsa, dari kemarin kan kita sudah berjalan-jalan ke Pulau Bali ya. Betul. Nah, kali ini kami akan ajak pemirsa nih untuk terbang ke Sulawesi Selatan, tepatnya ke daerah Maros, untuk mengunjungi wisata pegunungan kapur terbesar ketiga di dunia. Tentu kita penasarannya gimana kali ini objek wisata yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, tentu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, kali ini di segmen ini kita kan kemarin udah nyampe ini gimana kalau liburan ke Bali ya, Alfat. Ya. Nah, kalau kali ini pemirsa, kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen untuk mengunjungi Kampung Wisata Ramang-Ramang. Nah, ini letaknya di Sulawesi Selatan. Di sana pemirsa bukan desa Panglipuran lagi nih, bukan. tapi kali ini adalah wisata pegunungan kapur yang tentunya dapat dijelajahi melalui jalur sungai yang sangat indah. Nah, Elisa dan juga pemirsa, infonya nih, wisata Kampung Ramang-Ramang ini kini sudah dikelola dengan sangat profesional, sehingga pemirsa nih yang ke sana dapat menikmati keindahan alam Ramang-Ramang dengan aman dan juga menyenangkan. Tentunya penasaran nih gimana kira-kira menelusuri jalur sungai menikmati keindahan dari Pegunungan Kapur. Berikut informasinya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menikmati pesona keindahan Ramang-Ramang. Wisata Ramang-Ramang menyajikan keindahan panorama berupa fenomena alam Pegunungan Kars diselimuti dengan keindahan kabut di pagi hari. Sajian alam khas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kampung Kars Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinobatkan menjadi kawasan pegunungan Kars peringkat ketiga terbesar di dunia. Selain pegunungan, di tempat ini juga memiliki keindahan sungai dan kampung adat. Kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Sedangkan Ramang-Ramang berasal dari bahasa Bugis yang artinya awan atau kabut. Ramang-ramang atau kabut memang sering muncul setiap pagi di objek wisata ini dan ada di setiap musim apapun. Jadi dapat digambarkan bahwa objek wisata ini menyajikan pemandangan pegunungan Kars dengan kabut yang sering muncul di pagi hari. Objek wisata Kampung Kars Ramang-Ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat kota Makassar ke objek wisata ini sekitar 40 km ke arah utara. Memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berkendara dari kota Makassar. Tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung sebelum memasuki area terbilang murah. Pemirsa hanya perlu membayar sebesar Rp2.500 per orang. Agar tambah seru dan lebih berkesan, saat berkunjung ke desa wisata ini, pemirsa harus mencoba sensasi berperahu, menyusuri Sungai Putih sambil disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Harga sewa perahu bervariasi dan tergantung muatannya. Harga sewa perahu untuk 1-4 orang seharga Rp200.000. Harga sewa perahu yang muat hingga 7 orang dikenakan biaya Rp250.000 tiap perahu. Dan harga sewa perahu yang bermuatan lebih dari 10 orang dikenakan biaya hanya Rp300.000 tiap perahunya. Tentunya harga tersebut sudah termasuk biaya pulang dan pergi ya pemirsa. Setelah puas menikmati panorama alam, Kampung Berua juga menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi di objek wisata Ramang-Ramang. Kampung Berua merupakan sebuah perkampungan yang hanya memiliki 15 rumah di mana semuanya masih berada dalam satu keluarga. Keadaan alamnya dikelilingi batuan kars yang menjulang sangat tinggi dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Kawasan Kampung Berua ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark pada tahun 2017 silam dengan keindahan Gunung Kars yang mengelilinginya. Kawasan ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2015. Rumah-rumah yang berada di Kampung Berua masih berupa rumah panggung sederhana dan terkesan sangat tradisional namun meneduhkan. Selain Sungai Putih dan Kampung Berua, di Kampung Kars Ramang-Ramang ini masih banyak ragam wisata yang dapat dijelajahi.
mulai dari Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Padang Amarung, Gua Bulu Karaka, dan Gua Telapak Tangan. Sebagai wisatawan yang baik, tentunya pemirsa harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata yang dikunjungi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapkan kantong plastik untuk membawa sampah ya. Jangan biarkan tempat wisata yang seindah ini tercemar oleh sampah. Kesannya di sini tuh sangat indah sekali, jadi membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata alamnya, juga dengan budaya, serta juga dengan produk Indonesia yang sangat ragam. Pesan-pesan untuk para wisatawan maupun turis, kalau menurut saya daerahnya sudah bersih, alamnya sangat kaya, namun saya masih menemukan banyak sekali plastik-plastik seperti di sungai maupun di pinggir-pinggir jalan, di rumput. Jadi saya rasa kesadaran untuk go green, untuk menjaga lingkungan itu harus dibangun, harus diedukasikan kepada masyarakat sekitar dan juga turis-turis dan juga wisatawan dari luar pulau. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah siap menjelajahi keindahan Ramang-Ramang? Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan alamnya ya. Sampai jumpa! Nah, Alfat, seperti yang tadi disampaikan, kalau kita mau menikmati lebih jauh pegunungan Karsnya, berarti harus sewa perahu dan ternyata harganya juga lumayan murah ya, apalagi kalau kita bersama teman dan keluarga bisa patungan nih tentunya. Selain harganya murah, tapi yang jelas bagi pemirsa yang akan ke sana, pertama yang perlu disiapkan adalah stamina. Karena tadi kita lihat itu banyak tangga-tangga kan. Untuk turun ya? Untuk turun, nah itu kan kayak membutuhkan stamina lebih. Benar. Dan juga kalau ke sana itu perlu menjaga kebersihan. Betul, kita harus tetap menjaga keindahan alam kita supaya tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita tentunya, pemirsa. Elisa dan juga pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Pemirsa, pada pagi hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 5 yang akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Dengan agenda melakukan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, serta membahas program kerja di tahun 2023. Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 akan melaksanakan RDPU dengan Presdir PT Mahkota Sentosa Utama dalam rangka pembahasan aspirasi konsumen pengembang pembangunan apartemen Meikarta. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang pastinya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan ada rekan saya, Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.